Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan materi selanjutnya di kimia kelas 12 IPA. Nah, hari ini yang akan kita pelajari mengenai korosi atau pengkaratan. Oke, yang akan kita pelajari tentang korosi atau pengkaratan, kita harus tahu dulu pengertian dari korosi. Korosi punya pengertian peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh gas oksigen di udara. Nah, dan korosi ini merupakan salah satu reaksi redoks. Gitu. Gimana cara kita memperlambat korosi? Ya kan? Cara memperlambat korosi itu bisa dihubungkan pada logam yang mudah teroksidasi atau E0-nya lebih kecil. Jadi gimana cara kita menentukan E0-nya lebih kecil atau E0-nya lebih besar atau disebut dengan reaksi teroksidasi atau oksidasi? Kita lihat dari deret volta yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Saya ambil contoh biar Anda bisa mengerti. Di deret volta yang akan saya tampilkan ada 3 buah unsur di mana ada Mg, Fe, dan Cu. Fe ini yang jadi patokan kita yaitu besi yang biasanya mengalami korosi atau pengkaratan. Nah, gimana cara kita bisa memperlambat korosi? Tadi kan sudah dibilang untuk memperlambat korosi kita hubungkan dengan logam yang lebih mudah mengalami oksidasi. Artinya, kalau sudah kita bahas tentang deret volta kemarin, yang lebih mudah oksidasi itu biasanya letaknya di sebelah kiri Fe. Ya, dalam hal kasus ini yang kita jadi patokannya Fe. Jadi, yang lebih mudah mengalami oksidasi otomatis dia letaknya di sebelah kiri Fe atau namanya mengalami reaksi anoda. Sementara kalau kita maunya reduksi, maka letaknya adalah di sebelah kanan si Fe. Berarti dalam hal ini adalah logam Cu. Itu berarti dia bisa mengalami yang namanya reduksi. Nah, kita ambil contoh 2 saja antara Fe dan Mg. Dari 2 logam ini, kalau ditanya siapa yang lebih mudah mengalami korosi atau pengkaratan? Kalau kita lihat di sini, ya kan, dari pengertian memperlambat korosi, kita harus memilih logam yang mudah mengalami oksidasi atau E0-nya lebih kecil dari si Fe. Kalau dilihat dari contoh Mg dan Fe di sini, yang akan mengalami reduksi adalah si Mg. Kalau dia mengalami kalau dia mengalami oksidasi itu adalah si Mg atau bisa disebut dengan reaksi anoda. Ya kan? Kalau dia anoda bisa kita sebut sebagai pengorbanan anoda, namanya seperti itu. Sementara Fe di sini dia termasuk reaksi reduksi atau katoda, berarti namanya perlindungan katodik. Kalau ditanya siapa yang lebih mudah mengalami korosi, maka jawabannya antara Mg atau Fe itu adalah si Mg. Karena kita tahu di deret volta teroksidasi berarti E0-nya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan si Fe. Oke, pada peristiwa besi itu ada 2 seperti pengertian di korosi, ya kan, di mana peristiwa teroksidasi suatu logam oleh gas oksigen di udara. Berarti peristiwa pengkaratan besi itu terjadi di logam dan juga di udara. Siapa yang menjadi oksidasi? Yaitu si logamnya. Sementara si udara atau oksigen di sini mengalami reduksi. Maka karena logam tadi yang mengalami oksidasi, maka dia yang lebih mudah mengalami pengkaratan. Oke, selanjutnya karat logam itu biasanya berupa oksida atau karbonat. Nah, jadi kalau ada yang mengalami pengkaratan biasanya berupa oksida atau karbonat. Yang kedua, rumus umum pengkaratan besi, Fe2O3 kali X H2O. Jadi si X ini dia bisa berubah. Berapa nilainya? Misalnya Fe2O3 3H2O, 2H2O dan lain sebagainya. Ya kan? Kalau kita sudah tahu tentang cerita pengkaratannya, gimana cara pencegahannya? Yang pertama, bisa dilakukan dengan pengecatan. Ini bisa kita lihat di pagar-pagar rumah. Itu kan biasa ada dilakukan pengecatan. Selain estetika, ternyata dengan cara mengecat itu menghindari kontak besi dengan udara dan air. Karena kenapa?
udara dan air ini adalah faktor utama terjadinya pengkaratan. Jadi dengan mengecat dia bisa melindungi besi dari udara dan air. Jadi kalau misalnya cat itu terkelupas, maka dia akan mengalami yang namanya pengkaratan. Gimana Bu caranya kalau sudah catnya terkelupas terus kita mau pencegahan pengkaratan? Maka kita lapisi lagi dengan cat gitu ya. Yang kedua, melumuri dengan oli. Nah, contohnya pada perkakas mesin. Karena kenapa? Oli itu bisa menghindari kontak air dan udara. Jadi perkakas mesin kita jauh lebih awet gitu kan, tidak mengalami yang namanya korosi atau pengkaratan. Yang ketiga, dibalut dengan plastik. Contohnya apa? Rak piring, keranjang sepeda itu biasanya dilakukan dengan cara dibalut dengan plastik. Yang keempat, pelapisan timah. Nah, pelapisan timah bisa kita lihat di kaleng kemasan. Jadi kaleng kemasan itu biar tidak mudah berkarat ya kan, terutama kalau yang isinya cairan gitu kan, maka dia diwajibkan melapisinya dengan timah biar awet dan juga tidak mudah mengalami pengkaratan. Nomor 6, galvanisasi atau pelapisan dengan seng nama lainnya. Biasanya di mana? Di pipa besi, tiang telepon, badan mobil. Nah, itu menggunakan yang namanya prinsip perlindungan katoda. Jadi besi dilapisi dengan seng gitu ya, biar tidak mudah mengalami pengkaratan. Yang keenam, pelapisan krom atau chromonium plating. Biasanya ada di bumper mobil yang mana besi atau baja tadi yang akan dilapisi dengan krom, maka dia tidak mudah mengalami pengkaratan. Nomor 7 yang terakhir yaitu pengorbanan anoda. Biasanya kalau pengorbanan anoda kita menggunakan Mg, magnesium, untuk melindungi pipa baja. Oke, saya rasa cukup sampai situ dulu materinya. Untuk materi selanjutnya kita bahas minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.